السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam ahad ini kita bisa meneruskan kajian kita di mana malam ahad ini mungkin adalah malam yang berbeda, nuansanya agak ramai. Sana ada acara, Masya Allah. Banyak acara, banyak hal, dan banyak insya Allah keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjut bab muamalah kita. Terakhir saya sudah sampaikan tentang jual beli, di mana ada jual beli musyahadah terlihat, ada jual beli yang barangnya tidak ada namun jelas sifat-sifatnya. Kemudian juga ada jual beli barang yang tidak terlihat dan tidak kelihatan sifatnya. Kemudian kita juga sudah masuk ke dalam jual beli yang sifatnya online, dan itu juga masuk dalam kategori jual beli sifah gampangnya. Hanya ada satu jual beli sebelum saya masuk bab khiyar. Sebelum saya masuk bab khiyar, ada satu jual beli yang terlupakan, yaitu jual beli namanya jual beli al-uhdah pakai ain. Kalau beberapa waktu ke belakang sudah kita sampaikan tentang mu'atoh. Mu'atoh itu jual beli tanpa ijab qabul. Kemudian kita juga sudah membahas masalah istijrar. Ini istilah-istilah nih. Istijrar itu jual beli namun barangnya kita manfaatkan lebih dulu baru kita bayar. Itu istijrar namanya. Nah, kalau sekarang para jamaah ada namanya bay'ul uhdah. Bay'ul uhdah ini adalah jual beli perjanjian. Perhatikan kalimatnya. Ada istilah jual beli perjanjian. Jadi jual beli perjanjian ini gimana? Gini Bapak-bapak. Sebenarnya gini. Ini ada kaitan dengan permasalahan rahan. Rahan itu gadean. Perhatikan kalimatnya Bapak-bapak. Anggap ini masjid rumah saya. Oke, ini masjid rumah saya. Ini masjid harga normal ini, rumah saya ini harga normal 200 juta. Pasaran, dan itu bisa dikatakan harga murah 200 juta. Tapi saya sedang butuh uang itu 100 juta. Saya sedang butuh uang 100 juta. Dan setahun yang akan datang itu pasti saya punya 100 juta. Kenapa? Ya karena ada usaha-usaha ABCD misal yang bisa menghasilkan 100 juta. Perhatikan. Ini bay'ul uhdah ini adalah jual beli dengan janji, dijadikan salah satu di dalam syariat untuk menyelamatkan diri dari rohan gadean. Maksudnya gadean gimana? Perhatikan. Kalau rumah ini saya gadaikan 100 juta, maka rumah ini otomatis menjadi barang gadean. Barang gadean itu dalam bahasa syariat disebut namanya ja'lu ainin maliyatin wathiqatin yustawfa biha ad-dain inda ta'adzuril wafa'. Jadi yang namanya gadean itu adalah menjadikan satu barang yang berharga sebagai kepercayaan atas satu utang yang apabila tidak mampu membayar utang, maka itu menjadi jaminan untuk membayar hutang. Bukan itu untuk membayar hutang, bukan, hati-hati. Itu jadi jaminan untuk membayar hutang. Jadi bukan begini, saya gadein rumah nih 100 juta.
kalau 1 tahun nggak bisa bayar, udahlah rumah buat ente. Bukan begitu. Hati-hati. Bukan begitu. Jadi rumah itu jadi jaminan. Apabila utangnya 100 juta dan tahun depan tidak bisa membayar, maka rumah itu dijual. Laku berapa? Misal 150 juta. Maka yang dibayarkan hutangnya 100 juta, yang 50 dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, gadean ini pinjaman. Perhatikan. Gadean ini pinjaman, artinya saya minjem 100 juta, oke? Barangnya kan digadekan. Oke? Nah, sekarang biasanya di kita barang gadean itu di mana? Maksudnya dipegang oleh siapa? Yang punya uang ya. Berarti yang meminjamkan. Berarti yang mendapatkan gadean. Nah, perhatikan. Perhatikan dulu. Ini ada sedikit masalah. Kalau kita tidak kaji betul-betul, ini bisa masuk ke dalam riba. Kenapa? Karena Anda ini memanfaatkan gadean atas sebuah hutang yang Anda berikan kepada pemilik rumah. Perhatikan dulu, ini mau saya bahas maksudnya. Dan bapak-bapak jangan punya kesimpulan dulu, jangan, sebelum beres nih. Jadi itu kalau tidak hati-hati bisa masuk ke dalam ranah ribawi. Kenapa? Karena meminjamkan uang, kemudian mengambil manfaat atas pinjaman, dan itu hukumnya riba. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu qardin jarra naf'an lil muqrid fahuwa riba. Atau ma ma'nal hadis. Setiap pinjaman yang mengambil manfaat untuk orang yang meminjamkan, maka itu riba. Nah, perhatikan dulu nih. Nah, akhirnya saya sambungkan dulu ke jual beli perjanjian. Walaupun yang tadi belum finish, tolong dipegang dulu, yang tadi belum finish. Nah, ada apa jual beli perjanjian kaitannya dengan ini? Nah, mereka yang khawatir jatuh ke dalam riba seperti tadi, akhirnya mereka membuatlah sebuah akad jual beli perjanjian. Saya jual rumah saya kepada kamu seharga 100 juta dengan perjanjian 1 tahun, artinya bulan 1 tahun depan saya punya duit, saya beli lagi dengan harga 100 juta. Apa selamatnya dari sini? Selamatnya dari sini si pembeli dengan harga 100 juta ini, dia leluasa memanfaatkan rumah karena rumah milik dia. Karena dia sudah beli, jadi tidak ada yang namanya hal-hal yang bisa menjatuhkan dia ke dalam riba. Nyambung gak nih ngobrolnya? Nah, soalnya kelihatan kayak lapar-lapar mukanya gitu. Karena kalau ngaji sama yang lapar tuh agak susah nyambungnya. Ini muka itu, ya Allah, miring-miring. Ini, mohon maaf, subhanallah ya. Ini Allah ini sampai membahas tentang masalah seperti ini loh. Kita kadang-kadang mohon maaf, jalan terus aja begitu. Nah, perhatikan. Saya simpulkan dulu dengan sebuah pertanyaan, apakah gadean itu bisa dipastikan riba, Ustaz? Enggak. Saya enggak bisa pastikan riba. Kenapa? Karena gadean itu apabila benar jalannya maka menjadi benar, apabila tidak benar maka jadi riba. Dan ini semua mengerucut kepada pemakaian atau pemanfaatan barang yang digadaikan. Saya potong dulu ke ranah tadi, kenapa? Mau membedakan antara gadean dengan jual beli perjanjian. Nah, nanti jual beli perjanjian ini ketika dibayar 100 juta, akhirnya si pembeli ini memanfaatkan rumah boleh dengan leluasa. Kenapa? Dia selamat dan dia tidak masuk kategori orang yang mengambil manfaat atas pinjaman karena dia tidak meminjamkan. Dia apa? Jual beli. Cuma pakai perjanjian. Ini istilah namanya bai'ul uhdah. Jual beli dengan cara perjanjian. Dan ini dilakukan oleh orang-orang dulu itu
untuk kebutuhan tadi dan menyelamatkan pemilik uang dari apa? Jatuh kepada riba. Cuma karena saya sudah nyinggung kepada bab gadean, otomatis harus diselesaikan dulu. Biar bapak-bapak jangan sampai ada paham bahwa gadean itu riba. Bapak-bapak jangan sampai memahami bahwa gadean itu riba. Jangan. Kenapa jangan? Karena perhatikan dulu. Gadean itu riba apa tidak? Tergantung cara Anda dan tergantung tujuan Anda. Kalau memang Anda punya tujuan, saya enggak. Pokoknya kalau rumahnya enggak saya manfaatin, enggak saya pegang, ya saya enggak mau. Rugi dong saya. Uang 100 juta saya pinjemin enggak ada untungnya. Riba itu mah. Udah jelas, kullu qardin jarana fanil muqrid fahuwa riba. Setiap orang yang meminjamkan mengambil manfaat dari pinjamannya itu riba. Sudah. Orang begitu jelas. Dah Ustaz, saya enggak ke situ. Emang ada gadean yang tidak riba? Gadean itu pada dasarnya bukan masuk ranah riba, bukan. Gadean itu masuknya ranahnya ta'awun, saling membantu, karena dia pinjaman. Cuma yang meminjamkan supaya yakin bahwa hutangnya itu akan dikembalikan, maka dijadikanlah harta sebagai jaminan. Bahasa kampung kita gadean. Nah, seperti ini. Saya hasilkan nih. Pak Kosim aja deh sama saya akad Pak Kosim. Pak Kosim punya rumah. Aku mobil aja deh. Yang paling ramai mobil ya. Pak Kosim punya mobil. Perhatikan. Pak Kosim punya mobil. Oke. Lagi butuh duit nih. Pak Kosim kalau sampai jual mobil juga nggak mau. Kenapa? Ya karena beliau sebenarnya sanggup. Cuman mungkin duitnya 5 bulanan lagi cair nih. Kalau untuk dijual nggak mau Pak Kosim misalnya. Ini sebenarnya hidup agak ribet sama begini tuh. Padahal kalau ada kebutuhan mah susah amat, jual aja udah, punya barang jual aja, kenapa digadein sih gitu. Ada orang susah hidup, ini rumah, waduh rumah, jual aja rumahnya. Kegedean ganti rumah yang agak kecil dikit. Gitu, pakai bayar utang sebagian. Memang nih utang Masya Allah, hati-hati Bapak-Bapak ya. Utang ini ya Allah, hari ini saya mendengar satu kabar yang sedikit, ya Allah. Kok saya sampai ngelus-ngelus dada gitu. Ada salah satu bos ini. Ini bos ini. Sampai sekarang dijual ini itunya. Padahal dulu saya kenal dia itu orangnya soleh, rajin ke masjid, orang baik. Usahanya yang saya lihat maju. Ketika salah satu sesepuhannya wafat, beliau seperti tidak punya guru, punya fanatik nggak baik. Guru itu cuma dia. Ketika gurunya mati nggak mau berguru sama yang lain gitu, nggak mau ngaji intinya. Akhirnya apa? Mungkin dia remnya kurang, ininya kurang, akhirnya subhanallah masuk ke ranah-ranah nggak baik, akhirnya minjem sana, minjem sini, minjem ke bank, minjem sini, sampai rumahnya. Waduh ya Allah, orangnya nggak ada sekarang. Orangnya nggak ada, dikejar, Masya Allah, ini utang ini ya Allah. Bahaya punya utang itu. Makanya hutang itu diizinkan, tapi tidak boleh dibiasakan. Ya, diizinkan, tapi jangan dibiasakan. Ya, Masya Allah. Apalagi itu Bang Emok tuh. Sekarang yang lebih bahaya bukan Bang Emok ternyata. Itu apa? Namanya istilah sekarang itu pinjol. Itu pinjol, hati-hati tuh. Bisa jadi kepala pinjol, terserah dah. Pokoknya pinjol itu bahaya itu. Ternyata sampai ada istilah gini, mohon maaf, jangan dipinjemin KTP katanya. Karena nanti dipotongin kita cekrek keluar pakai KTP kita. Ya subhanallah lah, saya nggak mau sedikit ngoreksi ke pemerintah kok kenapa diizinkan gitu ada pinjol, saya nggak mau cerita lah. Males. Ya. Cuma mohon maaf, utang seperti itu memang sangat berbahaya. Udah main ribawi, hati-hati. Orang sekarang itu mohon maaf, sebenarnya yang mereka tidak temukan itu kepuasan atas keinginan.
Mereka pikir itu akan ditemukan. Orang paling kaya pun yang namanya kepuasan untuk keinginan nggak akan pernah ketemu. Siapa yang paling kaya di muka bumi sekarang? Si Fulan, coba tanya. Keinginannya belum terpenuhi. Keinginan, kepuasan tidak ada. Jadi tolak ukurnya mesti kebutuhan, hajat kita. Ya. Allah alam bisawab, pokoknya ngeri dah masalah utang piutang nih, ngeri yang berbahaya begitu. Ngeri sengeri-ngerinya. Ya Allah, sampai nggak bisa tidur. Saya beberapa hari ke belakang juga ada utang pun, Masya Allah, nggak bisa istirahat. Maksudnya mikirin gitu biar cepat selesai. Kecuali utang pesantren itu mah utang umat Islam, saya mah santai aja itu mah. Utang buat pondok saya mah santai aja, itu mah utang umat Islam. Saya meninggal juga pasti ada yang bayar itu. Ini utang pribadi repot, bahaya. Cepet nanti. Ya, tapi kalaupun ngutang mesti yang baik ya. Balik lagi, mohon maaf, balik lagi. Pak Qasim punya mobil. Pak Qasim ini butuh uang 50 juta, mobilnya Avanza, harga 150 juta. Nggak mungkin Pak Qasim jual, karena butuh mobil. Artinya nggak maulah jual. Digadaikan akhirnya mobil Pak Qasim ke saya, perhatikan. Otomatis saya kasihkan 50 juta. Ini Pak Qasim 50 juta. Terus sudah. Berarti akad gadai menggadai beres. Beres. Pak Qasim pinjem duit 50 juta. Jaminan untuk bayar hutang mobil. Beres sudah. Nah, muncul pertanyaan setelah beres ijab kabul nih, apa? Ini mobil disimpan di mana? Kenapa? Karena Pak Qasim ketika ijab kabul sudah tidak boleh memanfaatkan mobil ini. Kenapa? Karena sudah digadaikan atau dijaminkan. Jaminan itu nggak boleh dipakai, nggak boleh. Kalau saya pakai dan saya mensyaratkan saya pinjamkan ke Pak Qasim duit, saya pakai dong. Riba saya jatuh. Kenapa? Mengambil manfaat atas pinjaman saya. Perhatikan. Ini pertanyaannya, ini mobil disimpan di mana? Pak Qasim nggak boleh manfaatin karena sudah dijaminkan. Saya tidak boleh memanfaatin. Kenapa? Karena saya bukan pemilik. Nah, disitulah ada namanya ibahah. Ibahah itu saling meridhokkan satu sama lain. Mau di mana? Tapi itu akad lagi yang kedua. Bukan langsung kontan gade, langsung saya pakai, saya setir kemana-mana. Nggak boleh. Dan itu pun, catat, di dalam sesuatu yang apabila sesuatu itu tidak dimanfaatkan dalam waktu utang piutang terjadi, sesuatu itu akan rusak. Baru boleh. Tapi pertanyaannya, siapa yang memanfaatkan? Sekarang begini. Mobil kalau umpama 1 tahun pinjamnya, Pak Qasim pinjam duit 1 tahun ke saya. Mobil 1 tahun tidak dipakai, gimana ceritanya? Ya rusak sudah, tidak dipanasin, tidak begini, rusak. Nah sekarang Pak Qasim mau pakai kemana-mana, nggak boleh. Pak Qasim udah dijaminkan. Saya mau pakai, nggak boleh. Kenapa? Bukan milik saya, bukan mobil saya. Nah terus gimana Pak Qasim? Maka adalah setelah rohan beres, ada diskusi. Pak Qasim, ini mobil bukan punya saya nggak bisa pakai. Pak Qasim juga nggak bisa pakai. Nah kita mesti ragam nih, mesti jelas nih mau gimana nih mobil. Karena kalau nggak dipakai rusak. Saya juga khawatir pinjemin 50 juta pas nanti mobil Pak Qasim nggak bisa bayar, harganya jadi 30 juta lagi gara-gara ambruk rusak. Maka ada kesepakatan apabila Pak Qasim yang memegang dengan izin dari saya, maka boleh namanya apa? Boleh Pak Qasim memakai dengan izin dari saya. Saya izin apa udah Pak Qasim bilang, ini mobil walaupun udah dijaminkan pegang aja Pak Qasim. Itu namanya pemakaian dengan izin dari saya. Kalau umpama Pak Qasim memberikan pemakaian ke saya, itu namanya ibahah. Ibahah itu ibaratnya Pak Surip punya piring nih sekarang, ibarat nih. Di luar bicara gadean, punya piring. Saya mau makan, kata Pak Surip, udah pakai piring saya aja deh Pak Ustaz. Dikasih bukan?
Dikasih. Itu ibahah namanya. Diperbolehkan, pakai aja. Udah pakai aja deh, pakai. Ibahah. Nah, kalau caranya seperti itu, menurut ulama di dalam mazhab Syafi'i sah dan boleh, dan itu bukan riba. Nah, tinggal kalau misalnya bapak-bapak nanya terus, Ustaz, gadean yang di zaman kita masuknya yang mana? Saya nggak tahu, tanya aja pas obrolan gadeannya gimana. Artinya akadnya mesti jelas gitu. Cuma karena mungkin di zaman dulu para ulama telah mengajarkan, akhirnya jadi kebiasaan, gadein dimanfaatin. Sebenarnya pemanfaatannya bukan kepada ribanya, tapi pemanfaatan kepada yang tadi ibahahnya itu. Boleh kalau seperti itu. Cuman ketika tidak dijelaskan, maka bisa jatuh ke dalam riba. Artinya di dalam gadean itu riba dengan ibahah ini bedanya tipis gitu loh. Kalau tidak dibedakan dan tidak dikaji betul-betul, khawatir ke situ. Nah, makanya kembali lagi kepada inti pembahasan, apabila Anda ingin yakin selamat dari pembahasan yang tipis barusan, maka ada cara lain. Ini buang dua-duanya nih. Apa caranya? Bai'ul uhdah, jual beli dengan cara perjanjian. Ini sudah. Jual beli nanti jual beli, Pak Qasim. Sini. Jadi gimana? Ya Ustaz, saya lagi butuh duit Ustaz, cuman gimana Ustaz, saya mau jual mobil aja tapi pakai perjanjian. Gimana perjanjian? Ya pokoknya 1 tahun saya akan bayar kembali di tanggal yang sama. Sekarang 17 Agustus, berarti saya akan bayar 17 Agustus. Ya sudah, bikin perjanjian, dicatat, kemudian perjanjian, kemudian ijab kabul. Jual beli ijab kabulnya, bukan menggadekan. Bukan pinjam duit, gadein dah, bukan. Ijab kabul. Setelah ijab kabul beres, berarti duit 50 juta milik Pak Qasim, mobil milik saya. Tapi kepemilikan saya terhadap mobil ini di atas sebuah perjanjian yang telah disepakati. Namanya jual beli perjanjian. Muncul pertanyaan terakhir. Kalau tanggal 17 Agustus itu tiba, datang, dan Pak Qasim bawa 50 juta ke saya, wajib tidak saya jual kembali ke Pak Qasim? Nah, ini yang sedikit repot di sininya doang. Menurut mazhab Syafi'i tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kalau Pak Qasim memaksa dan ada buktinya, sidang, menang Pak Qasim, saya harus jual ke Pak Qasim. Tapi menurut mazhab Maliki, hukumnya wajib dijual kembali dengan harga yang sama sesuai perjanjian. Itu. Tapi ingat, ini namanya jual beli uhdah. Hati-hati loh. Bukan begini Pak Qasim. Pak Qasim ada tanah punya beliau, dijual ke saya. Nggak ada perjanjian mau Pak Qasim bayar lagi 1 tahun, 2 tahun, nggak ada. Cuman Pak Qasim ngomong misalnya apa? Ustaz, kalau ke depan Ustaz misalnya mau jual itu tanah, jangan tawarin ke orang lain dulu, tawarkan dulu ke saya. Suka ada kejadian begitu loh. Akhirnya orang ini ngejual ke orang lain, paham tuh? Pak Qasim denger deh. Gimana sih? Itu dulu kan saya udah ngomong, jangan tawarin dulu ke orang lain, tawarin dong ke saya, gitu kan bahasanya. Itu tidak termasuk pembahasan. Itu tidak ada kata-kata wajib, tidak ada kata-kata sunnah, tidak ada sama sekali, dan itu tidak termasuk kategori jual beli perjanjian. Oke? Jelas apa tidak? Jelas jual beli perjanjian? Namanya bai'ul uhdah. Dan bai'ul uhdah ini adalah salah satu cara juga untuk menyelamatkan diri dari masalah gadean. Karena pada dasarnya ya sebenarnya sama aja. Cuman bedanya ini jual beli, kalau itu hutang piutang. Nah, repotnya hutang piutang ketika memanfaatkan. Tadi tipis antara riba sama ibahah. Itu sangat apa? Sangat tipis. Nah, ketika jual beli uhdah, maka tidak ada istilah riba atau ibahah karena sudah menjadi milik hanya di atas perjanjian. Jelas apa enggak, Bapak-bapak? Kayaknya belum jelas nih.
Apa mau ngetes jual beli perjanjian? Seminggu aja. Hah? Ada yang mau jual apa gitu seminggu. Ya. Oke. Jelas semuanya? Berarti kalau gadean, punten. Kalau gadean supaya tidak terjatuh kepada riba harus jelas nanti. Masuk ke bab yang kedua namanya ibahah. Berarti gini, ketika barang yang digadaikan ternyata dimanfaatkan oleh yang menghutangkan, yang punya duit, maka itu bukan masuk ke bab gadean gitu loh. Putuskan dulu bab gadean itu sudah putus. Sekarang ada bab yang kedua namanya ibahatul intifa. Boleh memanfaatkan atas izin. Tapi itu catatannya apa? Ketika barangnya dalam masa pinjam meminjam akan rusak atau berkurang ketika tidak dimanfaatkan. Jelas apa enggak? Jadi mesti jelas, soalnya bapak-bapak kalau gade kan langsung aja. Kecuali kalau memang udah paham langsung. Gade ada 50 juta, tuh rumahnya. Terus gimana rumah? Biasa ibahah, kita udah paham kok, udah ibahah. Jadi dua babnya, bab gadean sama bab ibahah, ibahatul intifa, sudahlah. Mudah-mudahan jadi catatan kebaikan buat anak. Gitu. Cuman yang repot sekarang sampai begini, ngegadein rumah, yang punya rumah bayar kontrakan. Ini hebat benar-benar. Hebat ini. Pak Kosim punya rumah, digadein ke saya. Bisa-bisanya Pak Kosim ngontrak di rumah sendiri. Bayar kontrakannya ke saya lagi. Hebat ini. Ada yang ngomong akhirnya apa? Ada yang ngomong. Apa? Ya nah apa dong untungnya? Saya ngeluarin duit 100 juta, apa untungnya dong? Kan judulnya beliau minjem. Minjem itu ta'awun, membantu. Bukan bisnis minjem itu. Anda kalau nggak mau bantu orang, jangan minjemin. Gitu Bu, ini titiknya udah jangan. Kalau Anda ingin untung, namanya bisnis. Tijaroh itu mah. Dagang yang benar. Jadi Anda tujuannya mau bantu orang apa mau bisnis? Kalau tujuannya bantu orang, halal. Karena tidak ada unsur intifa. Tapi kalau tujuannya bisnis, ambil manfaat, jadi riba. Kenapa? Karena ente meminjamkan, mau ngambil apa? Manfaat. Ini mesti dibahas benar-benar, cuman kiai-kiai di kita jarang ngebahas perasaan begini ya. Kalau dulu mah dibahas dulu mah. Orang-orang dulu. Punten. Orang dulu itu kalau gade, hati-hatinya luar biasa. Dijalankan. Gade. Ya, hari gade itu apa sih? Pinjem duit, nih duitnya. Nih barang gadeannya. Udah. Nah mereka baru udah setelah 2 hari, 3 hari. Ini gimana rumah jadi kosong begini? Barulah ngobrol. Udahlah kamu aja yang tinggal di situ. Udahlah. Ini yang hebatnya apa? Kok pemilik rumah jadi ngontrak di rumah sendiri, bayarnya ke yang macam? Yang punya uang. Nah, kok bisa-bisanya begitu? Kok kenapa? Kok ada akad di rumah sendiri? Kalau Pak Kosim mau ngontrak itu namanya ijaroh. Ngontrak itu namanya ijaroh. Pak Kosim mau ijaroh, mau ngontrak ke saya, barangnya harus milik saya. Sekarang rumah itu milik saya bukan? Bukan. Loh kok Pak Kosim bayar kontrakan ke saya? Hati-hati. Ini nambah lagi ada akad ijarah. Jadi rohan gadean, kemudian ibahatul intifa, kemudian ijarah sewa menyewa. 3 bab ini di sini. Yang paling fatal rusaknya yang terakhir apa? Sewa menyewa barang bukan milik yang menyewakan, bukan milik saya. Itu sama aja begini itu mah, sama aja begini itu mah. Pak Surip punya mobil, saya pinjam. Pak Surip, pinjam no mobil 2 hari. Oh ya Ustaz, nggak apa-apa. Silakan Ustaz, saya juga nggak pakai lagi kerja. Saya pinjam nih judulnya. Pak Surip kan bantuin saya itu mobilnya. 2 hari saya sewain ke orang. Ya apa bedanya? 2 hari saya sewain ke orang. Mau sewa mobil nggak? Ana, sewa mobil tuh. Mobil Ana. Itu sewa mobil ke saya itu nggak sah. Kenapa?
Karena saya bukan apa? Pemilik. Berarti saya nyewain mobil milik orang lain. Nggak boleh. Nggak sah. Kecuali kalau Pak Surip ngizinin. Pak Surip pinjam mobil dah, saya mau sewain ke orang lain 1 minggu. Jago kalau dikasih. Serem disewain 1 minggu ke orang lain. Tak bisa ada di Medan lagi nanti mobilnya. Nah ini mohon maaf Bapak-Bapak. Jadi saya hasilkan dulu. Saya tidak mengatakan gadaian itu riba atau haram. Saya nggak katakan begitu. Saya sedang mengatakan gadaian itu bisa jadi haram, bisa jadi halal. Kita bicara di dalam apa? Pemanfaatan barang yang dijaminkan. Di situ. Karena kalau gadaian mah sudah muamalah yang sah, gadaian mah kita bicaranya adalah pemilik uang mengambil manfaat dari barang yang dijaminkan. Sah apa tidak secara syariat? Bisa sah, bisa juga tidak apa? Tidak sah. Itu sudah. Nah, lari dari ini artinya supaya tidak terjadi seperti ini ada istilah namanya jual beli perjanjian. Nah, jual beli perjanjian seperti tadi. Tapi kalau yang tadi itu, yang Pak Kosim bilang, Ustadz saya jual tanah harga 30 juta, ya saya beli. Kata Pak Kosim ngomong begini, Pak Ustadz, kalau nanti misalnya suatu waktu Ustadz butuh duit mau jual itu tanah lagi ke orang, tolong jangan ditawarin dulu ke yang lain. Tawarin dulu ke saya, barangkali saya bisa apa? Bisa beli. Itu pernah nggak dengar kejadian begitu? Ada ya? Nah, akhirnya saya jual ke orang lain langsung tanpa saya tawarkan dulu ke Pak Kosim misalnya. Kadang-kadang Pak Kosim suka marah loh ke pembelinya. Kamu nih beli tanah nih dari Ustadz Mui, kan saya udah ngomong ke Ustadz Mui tawarin dulu ke saya. Dijual cuma 50 juta lagi, saya juga mampu loh ini. Nah itu nggak ada urusan gitu. Pak Kosim mau ngomel, mau nerima, mau nggak terima, secara hukum tidak ada urusan. Namun secara etika, secara adab, sepantasnya saya pemilik tanah menawarkan kembali ke Pak Kosim. Pak Kosim, tanah yang dulu saya beli 30 juta, sekarang mau saya jual. Oh, Pak Kosim sanggup nggak? Mau beli nggak nih? Kata Pak Kosim, berapa emang mau dijual? Ya kan di kepemilikan saya sudah 20 tahun nih. Tanah juga sudah mahal, sudah begini. Saya rencana jual 1 miliar. Kata Pak Kosim, 1 miliar mana? Beli dari Ani juga 30 juta. Misalnya. Ya terserah Pak Kosim mau apa enggak? Enggak mau ya. Sudah saya tawarin ke orang lain. Cuman kadang-kadang jual beli itu apa dasarnya ya? Nih. Pak Jali. Sampai ada kejadian gini loh Pak Jali. Jual beli itu. Pak Jali misalnya nawar tanah milik saudara. Ditawar 500 juta enggak dijual-jual. Ke orang lain 350 dijual. Itu kadang ada kejadian begitu loh. Ini sama saudara ditawar, udah tanah inti Anda bayar 500 juta dah. Daripada ente begitu hidup gak jelas buat modal ke buat apa ke tiba-tiba sebulan ngedenger udah dijual karena mau orang lain 350. Ditawar sama saudaranya 500 tidak dikasih, tapi dijual ke orang lain 350 dikasih. Nah ini kalau ada kejadian seperti ini Bapak-bapak, mohon maaf. Jual belinya sah sudah, itu nggak diragukan. Cuman mohon maaf, itu alamah, ada tanda hati saudara Anda nih bengkok sama Anda. Nah itu. Jadi ada apa, cepat-cepat minta maaf. Bereskan. Karena urusan muamalah ini kaitan juga urusan akhirat, bukan sembarangan. Makanya Allah mengajarkan kita muamalah supaya apa yang kita dapatkan adalah barang yang halal. Karena harta itu bisa halal, bisa juga haram. Ketika haram dapat dosa, ketika halal dapat pahala. Makanya itu Sadaji, Sayyidina Umar bin Khattab itu, beliau itu lebih senang wafat ketika cari rezeki yang halal. Artinya kalau bahasa kita mungkin gampangnya kerja lah ya, atau kasab.
Sayyidina Umar itu lebih senang wafat ketika kasab daripada wafat ketika perang. Sayyidina Umar ngomong begitu. Beliau ngomong begitu. Saking apanya coba? Saking besarnya pahala orang yang kasab. Orang kerja itu, cari rezeki itu, sekalipun mohon maaf, terlihat pekerjaannya hina misalnya. Hina secara kasat mata kita ya. Itu tetap adalah sesuatu yang mulia. Kenapa? Mohon maaf. Karena harta yang kita makan dan kita pakai itu pengaruh kepada semua aktivitas ibadah kita. Pengaruh. Makanya ketika sesuatu pengaruhnya besar, tantangannya juga besar. Ketika sesuatu itu besar, maka pahalanya pun besar. Anda coba gini, contoh nih, contoh. Misal Pak Jali, mohon maaf Pak Jali. Pak Jali sholat Isya tadi, misal. Peci yang Pak Jali pakai itu gasab, punya orang lain. Ini bukan nyolong nih, gasab. Dipakai, nggak izin dibalikin lagi. Nyolong kan nggak dibalikin lagi. Ini gasab umpama. Maka pemakaian peci tersebut hukumnya haram. Ketika Pak Jali sholat Isya dengan peci hasil gasab, maka bisa dipastikan secara hukum sholat Pak Jali tidak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ada libas yang haram, gitu. Atau mungkin di antara kita atau di antara siapapun yang mereka makan sebelum sholat Isya, misal makan hasil nyuri. Anggaplah garis miringnya barang haram, dimakan sholat Isya, itu sudah terjamin sholat Isyanya tidak akan diterima sama Allah. Kenapa? Karena barang yang masuk barang haram. Pentingnya muamalah itu. Anda wudhu sekarang, ayatnya hasil nggak benar karena cara belinya nggak benar, haram. Haram. Ya. Nggak boleh. Atau Anda beli sesuatu, duitnya dapat dari haram, nggak boleh. Kayak contoh Ustaz Haji nih, barang yang haram Ustaz sini. Apa coba Ustaz Haji? Yang jarang dibahas. Apa? Mata air. Saya punya mata air misalnya. Saya punya mata air. Bukan saya gali sumur, bukan. Tolong dicatat. Bukan gali sumur. Saya punya mata air. Saya beli tanah, ada mata airnya. Nah, mata air itu selebihnya yang saya pakai, itu wajib diberikan kepada tetangga yang membutuhkan. Jadi bukan dijual, dikasih. Bicara mata air loh. Kalau saya jual juga itu mata air, saya jual tuh airnya, alhamdulillah, kepada tetangga saya, maka haram hukumnya. Kecuali kalau bukan tetangga yang jauh. Mata airnya di Lido Permai, dijual ke Ciawi, boleh. Tapi kalau selido Permai ini, saya jual ke mereka, haram, nggak boleh. Kenapa? Karena mata air. Dan lebih dari kebutuhan saya. Nah ketika saya jual begitu, haram hukumnya. Haram. Makanya pabrik-pabrik minuman mineral tuh, pabrik-pabrik rata-rata ke tetangganya dikasih nggak? Masih gratis. Kenapa? Mereka paham hukum juga, hati-hati. Mereka ada kiainya. Oh, kalau ada pabrik yang pelit sama tetangganya, oh nggak bisa. Pabrik bakalan bangkrut itu. Bakalan bangkrut. Yang punyanya pasti bakalan dikubur kalau udah mati. Ya maksudnya takutnya dibakar gitu sama massa. Dan tetap dijamin. Nah, yang terakhir, Bapak-bapak, karena saya juga mau ke Cipayung, mohon maaf. Yang terakhir, khiyar. Tolong diperhatikan. Khiyar adalah salah satu hal yang landasan hukumnya dalam hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la darara wa la dirara. Ini landasan awalnya nih.
Apa artinya la darara? Artinya la darara ay la taf'al madarrah lil ghair. Jangan kamu membuat kebahayaan kepada orang lain. Wala dirar. Dirar itu pengembaliannya. Jangan orang lain membuat bahaya kepada kita. Jadi simpelnya jangan membahayakan orang lain dan jangan membahayakan diri sendiri. Dari situ lahirlah sebuah kaidah di dalam fikih. Kaidah di dalam fikih, kaidahnya itu ad-darar yuzal. Sesuatu yang doror, yang berbahaya, merugikan, yuzal. Itu harus dihilangkan. Nggak boleh ada doror dalam kehidupan. Merugikan orang lain itu dilarang dalam agama. Apapun jenisnya. Makanya judi, kenapa dilarang? Karena salah satunya apa? Merugikan. Merugikan. Kalau yang masang menang terus, bandar rugi nggak? Rugi, karena bukan jual beli ini. Kalau yang masang kalah terus, dia yang rugi. Si Jeos sama si Jeos apa sih? Lagi rame tuh si Jeos. Siapa sih si Jeos? Itu sampai ke kampung-kampung itu judi itu, ya Allah. Apa masang itu? Slot? Iya. Itu benar-benar. Pak, Bapak-bapak, mohon maaf. Saya titip pesan. Tidak ada ceritanya dalam sejarah kehidupan, ya. Mau sesuatu besar nggak ada capek, nggak ada ceritanya. Mesti apa? Mesti capek. Oh, Ustadz, itu ada orang sekarang tinggal enak jalan-jalan, kelihatannya. Tetap aja capek, otaknya muter. Cuma capeknya itu capek apa? Capek otak itu. Kayak saya punya teman Ustaz Haji. Punya teman, ini lagi ngobrol begini, kadang-kadang mohon maaf, tempat kerjaannya masih telepon itu. Saya ada apa sih? Kerjaan di kantor, Ustaz. Ya Allah, pusingnya Allah, Ustaz. Kirain saya yang di kursi, di meja gitu, santai, duitnya gede. Padahal tapi kalau ngeluh yang diproduksi, capek diproduksi, Allah ngangkatin ini, ngangkatin ini. Ternyata semuanya capek. Capek semuanya. Cuman jangan ngambil jalan pintas. Nih kalau ngambil jalan pintas, ya sudah. Kayak judi itu, slot gitu atau apalah saya bahasanya. Astagfirullahaladzim. Ya Hayyu ya Qayyum. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari hal-hal yang diharamkan. Serem Bapak. Kalau udah nafsu yang ini kan serem. Apa aja ditabrak sudah. Untungnya, nah masih ada untung tetap. Orang Sunda masih untung. Untungnya kita ini punya iman. Walaupun pernah salah, akhirnya ingat dosa. Ini masih untung. Walaupun mesti ditegur dulu. Ada orang sadar itu mesti apa? Ditegur gitu, baru sadar. Ada orang sadar duluan, gak usah ditegur. Ada. Dia tuh ngerti gitu. Ngerti mesti ngapain. Saya ini bawahan. Saya ini punya bos, saya mesti lirik kiri kanan dong, takut bos saya teriak-teriak gitu. Takut bos saya manggil gitu. Itu sadar sebelum ditegur. Ada yang enggak? Dia bawahan santai aja ngerasa bos. Padahal atasannya manggil-manggil nggak sadar-sadar. Timpuk aja pakai batu. Oh bos, ada apa nih bos? Baru ingat. Ya. Hati-hati Bapak. Kita berusaha harus sadar sebelum dia apa? Dia tegur. Hati-hati. Apa kita punya salah, orang tua kita, ibu bapak kita, apa yang perjuangkan. Nah, balik ke inti kita. Kaidah dalam fikih itu ad-darar yuzal. Sesuatu yang berbahaya itu dihilangkan. Semua yang merugikan itu dalam syariat gak boleh. Yang merugikan. Contoh nih, bapak-bapak, perhatikan. Masalah mas kawin. Itu hati-hati loh. Masalah mas kawin itu bisa jadi mas kawin itu nggak dibayar. Kenapa? Karena merugikan kepada laki-laki. Bisa jadi mas kawin itu harus dibayar. Kenapa? Karena merugikan kepada perempuan kalau sampai nggak dibayar. Kenapa? Yang merugikan itu harus dihilangkan. Contoh gini, punten.
Di dalam bab nikah itu ada istilah fasakh. Pernah dengar nggak Bapak fasakh? Jangan, ini kok serem begini bab nikah fasakh, belum dengar? Astagfirullahaladzim, dosa nih kiai ini. Fasakh, nih dengerin. Di dalam pernikahan itu putusnya tali pernikahan dengan 3 perkara. 1, tolak, ini umum. 2, maut, mati, wafat, ini umum. Yang ketiga ada istilah fasakh. Fasakh itu apa? Perhatikan nih. Ini kita mau mencontohkan bahwa sesuatu yang merugikan itu dihilangkan. Nggak boleh ada yang merugikan. Fasakh itu apa? Fasakh itu membatalkan pernikahan. Boleh batalin pernikahan. Tapi hati-hati, ngebatalin gimana? Perkara yang sudah diikat tidak mungkin bisa dibatalkan. Kecuali dengan cerai. Ini bukan cerai, bukan. Ini ngebatalin. Apa ngebatalin? Ketika laki-laki nikah dengan perempuan, atau sebaliknya, dan dia menemukan di pasangannya ada uyub. Uyub itu ada aib. Ada kekurangan-kekurangan. Itu boleh difasakh. Namanya fasakh. Saya batalin nikah. Dan nanti kalau terjadi fasakh, belum tidur, mohon maaf, belum berhubungan suami istri, maka laki-laki itu nggak bayar mas kawin. Tapi kalau tolak bayar mas kawin tetap. Ini fasakh. Kenapa? Karena laki-laki nggak boleh dirugikan. Kalau sudah tidur, bayar mas kawin walaupun fasakh. Kenapa? Perempuan nggak boleh dirugikan. Jadi agama itu ibaratnya gini. Agama itu membuat semua orang itu harus untung, nggak boleh rugi gitu. Makanya boleh ada namanya istilah fasakh. Dan itu aibnya yang diatur oleh agama cuma 5. Cuma 5. Pertama, junun. Gila. Ada laki-laki nikah sama perempuan baru bersijab kabul, barakallahu lakum fi khairin wa afiyah. Perempuannya kok tiba-tiba nyengir aja. Nah, kok nyengir mulu di perempuan? Kagak ada yang ngajak nyengir, dia nyengir sendiri. Nyengir ternyata stres. Begini, gimana itu? Boleh fasakh. Boleh fasakh, junun. Baik jununnya itu mutbik, tuh dalam fikih ada istilah fasam. Ada junun mutbik. Junun mutbik itu gila terus-terusan. Jadi mohon maaf, tahunan dia gila, itu mutbik. Ada namanya junun mutaqatti'. Junun mutaqatti' itu junun yang kadang-kadang. Sebulan 2 bulan junun, sisanya sembuh. Kalau istilah orang Sunda mah pilnya habis katanya. Itu boleh fasakh. Itu boleh apa? Fasakh. Apalagi yang kedua, juzam. Juzam itu penyakit kulit yang berbahaya. Juzam. Kalau istilah kita di Sunda namanya budug Jawa. Orang Jawa nerjemahin budug Sunda. Cuman budug itu bukan budug yang kita punya, bukan itu mah. Kalau budug yang biasa santri mah itu mah budug biasa, itu mah syarat jadi kiai, itu mah. Beneran. Syarat jadi kiai itu budug, bisul, cenang, 3. Kalau belum sampai ke martabat itu jangan ngarep jadi kiai, nggak akan pernah. Tanya Ustaz Abdul Somad tuh dulu lagi mondok kecil gimana. Korengan pasti. Paham tidak? Semakin banyak korengnya semakin tinggi keilmuannya. Oh, ini dikasih pakunya ini, paku-paku. Oh, Ustaz Yusuf juga tanya. Tanya tuh Ustaz-Ustaz kita 2 tuh tanya. Tapi itu rahasia perusahaan, jarang diceritain. Jarang. Soalnya kalau saya ceritain modalnya, repot nanti. Juzam itu gini, nggak tahu coba. Coba nanti cek juzam penyakit apa. Juzam itu kulit pertama merah. Bentus merah. Ini kalau bicara tidak diobati ya. Bentuk merah. Nanti udah merah, kayak nanah gitu udah merah.
tiba-tiba menghitam. Sudah menghitam, akhirnya pecah. Kalau pecah, itu bukan cairan yang keluar, tapi dagingnya sedikit-sedikit berjatuhan. Itu juzam. Ada lagi yang di India, yang putih itu mah lepra namanya. Nah kalau lepra satu lagi, namanya baros. Satu lagi. Jadi sama, dua-duanya penyakit, ini mah hitam, ini mah putih. Ngegigit mana? Ngabisin daging bahkan dengan tulang. Ibaratnya gini, kalau penyakitnya di ujung ini tidak diobati, ini jari bisa habis gitu. Bukan ini, bukan diabetes itu kan. Kalau itu sukari namanya. Ah, itu sukari namanya. Diabetes. Ya, itu. Tapi bapak-bapak jangan salah loh. Itu kalau baca kitab-kitab besar, ada penyakit apa, pasti diceritain. Obatnya tuh ini, diceritain obatnya tuh ini gitu. Obatnya ini. Dulu saya waktu belum belajar pengobatan, saya kan suka dengar, yang buduk itu pakai Samiloto katanya. Samiloto kan pahit, jadi kalau diminum Samiloto. Akhirnya kita ini metik Samiloto, itu dikucek, diminum, nggak sembuh-sembuh. Ternyata kitanya salah kaprah, nggak belajar, tetap semua butuh ilmu. Ternyata contoh gini, tumbuh-tumbuhan itu akan jadi obat pada masanya dia bermanfaat untuk obat. Ternyata ada masanya dia nggak ada manfaatnya. Samiloto itu akan jadi obat kalau dipetiknya ketika berbunga. Dipetik ketika tidak berbunga sampai seember nggak bakalan jadi obat. Itu salah satu contoh. Kunyit jadi obat kan gitu kan? Kunyit diparut. Itu mah sembuh, si Yaman tersembuh karena si itu kunyitnya bener yang jadi obat, dan kunyit itu dari 7 sampai 11 bulan baru jadi obat. Sebelum itu, setelah itu nggak jadi obat. Ada umurnya ternyata. Saya belajar, ada umurnya. Subhanallah. Kenapa? Emang begitu. Emang begitu. Makanya suka kejadian. Itu pakai kencur katanya sembuh. Ini udah habis 15 kilo dia. Nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Ya kencurnya yang itu mah bener umurnya. Kalau dia mah nggak bener. Coba. Ada pabrik jamu, saya nggak mau sebutin mereknya. Ada pabrik jamu, saya nggak mau sebutin mereknya. Ada pabrik jamu, sampai sekarang jamunya luar biasa. Anda coba jual kunyit ke dia. Mana mau dia terima? Nggak mau. Sekalipun didesak bener, mesti ada data. Tanggal berapa nanamnya. Panennya tanggal berapa, dia tahu nanti waktunya. Berarti pemanenannya itu benar di waktu dia itu memang sedang jadi obat. Lewat dari situ udah nggak ada cerita. Makanya kita di kampung daun sirsak, daun ini sirsaknya udah 15 tahun masih dipetik. Yang ada jadi sampah itu. Kok jadi ke daun sirsak nih? Lagi bahas apa sih tadi? Hah? Enggak, tadi lagi bahas apa sih sampai ke daun sirsak segala? Hah? Hah? Oh, juzam. Enggak. Biasanya kalau pas ngaji, Pak Surip yang paling ini. Sekarang Pak Surip kayaknya agak ada kopi. Oh, tapi di kopi. Ini tuh. Itu kayaknya orang dulu ngaji itu ngopi cenghar, semangat. Orang sekarang ngopi malah. Nanti alasan lagi itu. Alasan itu. Ya, ngopi tok. Ada udah ya apa ya. Yang ketiga, jadi ya junun, judam, baros. Baros itu lepra. Biasanya dulu saya masih kecil itu tahu lepra itu di India biasanya. Di India tuh suka ada penyakit putih sampai grogotin daging tuh. Itu lepra. Yang keempat, ini di perempuan bicaranya nih karena kita laki-laki. Yang keempat, rotek. Rotek itu farjinya perempuan, vaginanya perempuan kehalang sama daging. Jadi rudal nggak bisa masuk karena pertahanannya kuat. Itu boleh loh fasakh.
Itu boleh fasakh. Dan itu kejadian. Hanya ada lubang kecil untuk pipis. Itu kejadian. Boleh. Yang terakhir kelima, koren. Koren itu ketutup sama tulang vaginanya. Nah, ketika sudah terjadi aib yang 5 tadi, itu boleh difasakh. Kenapa boleh difasakh? Ad-darar yuzal, sesuatu yang berbahaya kan merugikan harus apa? Dihilangkan. Ke situ semuanya. Boleh fasakh sudah. Sebaliknya juga perempuan boleh. Perempuan juga sebaliknya boleh. Pertama dari laki-laki apa? Junun, sama. Beres ijab qabul tu nikah beres. Dia tiba-tiba ketawa sendiri. Istrinya bengong. Lah, abang aneh kenapa nih? Sayang, kenapa? Wah kacau. Boleh perempuan fasakh. Batalin. Saya batal lah. Fasakh nikah sudah. Saya nggak jadi nikah sama dia. Udah batal nikahnya. Karena ada aib. Junun sama. Juzam sama. Baros sama. Cuman yang kedua. Yang ketiga nih. Di laki-laki. Apa? Al-unnah. Unnah itu nggak bangun-bangun itunya. Udah silahkan dah terjemahin masing-masing aja. Ya. Tapi bahasa saya nggak tidur, nggak bangun. Itu boleh fasakh. Itu boleh fasakh. Bukan wajib ya. Ini ceritanya bukan apa? Bukan wajib. Boleh fasakh. Malam pertama besok perempuan udah minta izin. Enggak, saya batalin pernikahan saya kemarin. Loh kenapa? Malam di toilet nggak bangun-bangun deh. Paham tidak? Diteriakin nggak bangun, diapain nggak bangun. Pokoknya sampai saya tempeleng nggak bangun. Umpama. Bagaimana kalau begitu? Boleh dia fasakh. Kemudian yang terakhir ada namanya majbub. Majbub itu mohon maaf, pistol sama pelurunya hilang. Pistolnya sama pelurunya hilang. Kalau yang hilang pelurunya doang masih boleh. Peluru hilang nih. Fungsinya peluru hilang buat apa? Biar nggak jadi anak. Tapi pistol masih ada. Nggak aib itu. Tapi kalau pistolnya nggak ada, apalagi pistol sama peluru, wah itu boleh fasakh. Kenapa? Alasannya ad-darar yuzal. Sesuatu yang membahayakan, merugikan apa? Dihilangkan. Nggak boleh. Perempuan kamu nggak boleh rugi, nggak boleh ini, nggak boleh. Nggak boleh kena darar. Udah. Cari laki-laki yang lain. Gitu. Itu namanya fasakh. Ya, namanya apa? Fasakh. Fasakh itu pembatalan. Nah, nanti kalau terjadi fasakh nggak wajib bayar mas kawin. Nggak wajib bayar mas kawin. Tapi kalau tolak, tetap mas kawin mesti dibayar. Walaupun belum tidur, tetap aja. Karena Anda tolak, kenapa ente cerai gitu. Tapi kalau fasakh, tidak. Dan itu penyakitnya Ustaz Haji yang diceritakan cuma 5. Padahal sekarang itu ada penyakit yang berbahaya juga. Seperti HIV. HIV itu penyakit yang berbahaya. Bahkan lebih berbahaya, mohon maaf, daripada junun. Daripada gila. HIV ini lebih berbahaya. Nah dulu saya nanyain ke guru, Syekh yang bilang, kalau HIV gimana? Fasakh apa enggak? Guru angkat tangan. Cuma semua guru yang saya tanya, mereka lebih condong kepada fasakh. Karena HIV sangat apa? Sangat berbahaya. Jadi kalau ada laki-laki nikah sama perempuan, ternyata perempuannya kena HIV. Atau perempuan nikah dengan laki-laki, ternyata laki-laki kena HIV. Boleh fasakh, batalin. Kalau penyakit-penyakit ringan mah nggak ada fasakh, nggak boleh. Bapak-bapak nikah sama perempuan, ternyata pas dibuka bajunya penuh sekujur tubuh. Iya, dalam bahasa Arab disebut bahak namanya. Namanya apa? Bahak. Bahak itu panu. Boleh nggak fasakh? Nggak boleh. Nggak boleh, karena itu bukan aib. Itu mah bukan aib. Itu mah ibarat kayak zaman sekarang namanya cat. Kalau rumah tuh dinding dicat namanya cat apa sih namanya? 3D apa? Ini kayak cat kan kalau begini satu warna kan nggak indah. Coba ada dipoles tuh, ada coklatnya, ada itu. Jadi indah nggak? Sama, tubuh manusia itu
begitu kurang bagus. Ada panunya dikasih dikit. Sudahlah ngebela diri ya, paham tidak? Bagi yang berpanu, belain aja terus. Tapi kalau panu enggak, itu bahak itu enggak, panu enggak. Atau umpama mohon maaf. Seperti apa ya? Seperti disebut namanya bau ketiak. Bau ketiak itu bahasa Arabnya apa ya? Bakhor, bukan. Bakhor apa? Mohon maaf, ada orang ketiaknya itu nggak keringetan juga, padahal orangnya di situ. Ada. Nah kalau ada orang punya pasangan ternyata pas grinding, ini ya Allah, udah mandi belum bang? Udah 3 kali mandi, ya Allah. Misalnya, boleh nggak fasakh? Boleh nggak fasakh? Nggak boleh, karena ini bukan sesuatu yang berbahaya. Beda. Bapak-bapak, Ustadz Aji nanya. Kata Ustadz Aji, Ustadz itu fasakh hulu dulu apa enggak? Bapak-bapak tahu hulu? Kade emang pada ngomong iya hulu. Hulu lain lagi Ustadz Aji. Hulu itu tolak. Cuman bedanya hulu itu tolak diminta oleh perempuan. Jadi perempuan minta tolak. Nah perempuan minta tolak namanya khulu'. Dan boleh suami minta bayar, boleh. Perempuan ngotot nih minta dicerai. Apa alasannya? Ya habisnya kamu orang miskin misalnya, nggak kaya-kaya. Misal. Itu boleh. Boleh, saya akan talak kamu. Tapi bayar 20 juta. Jadi cerainya itu dibayar gitu. Itu khulu' namanya. Tapi khulu itu sebuah perpisahan dengan perceraian tetap. Kalau ini fasakh, udah beres. Ibarat kayak gini Ustaz Haji nih. Saya beli handphone. Ternyata ada sesuatu. Nggak jadi, beli masa handphone begitu saya pencet kok. Orang pencet itu hidup, ini dipencet malah mati. Jadi, misalnya, itu namanya aib. Ya. Makanya kembali kepada jual beli, ada istilah khiyar. Khiyar itu untuk pengembalian barang atau uang. Anggaplah pembatalan, boleh. Dan khiyar itu sudah saya sampaikan ada 3. Ada khiyar majlis, pembatalan selama di majlis. Ada khiyar syarat, pembatalan selama 3 hari. Dan itu menggunakan syarat. Syarat apa? Syarat adanya khiyar. Kalau satu sama lain menggugurkan khiyar, seperti contoh misalnya material tuh. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Itu namanya iskotul khiyar, sudah menggugurkan khiyar. Artinya saya jual belinya luzum. Luzum itu tetap nggak ada cerita dibalikin lagi barang. Nah Anda kalau ke toko seperti itu, tulis lagi di duit Anda, tambahin uang yang sudah dibayarkan tidak bisa dikembalikan gitu. Pak, tolong tuh baca uang saya. Uang yang sudah dipakai untuk bayar tidak bisa dikembalikan lagi. Artinya kalau itu khiyar juga, menggugurkan khiyar, karena khiyar itu di dua belah pihak gitu. Nah yang terakhir, yang ketiga itu istilah namanya khiyar aib. Ketika ketemu ada aib seperti pernikahan, itu boleh dikembalikan. Jangankan jual beli barang, nikah saja kalau ada aib boleh apa? Boleh dibatalkan. Ya. Ya. Aib nama itu. Kekurangan. Ya. Baik, ayo Bapak-bapak, mungkin itu saja. Ada yang mau bertanya dulu sebelum tutup doa? Pak Suroto, silakan. Oh, maksudnya aib apa enggak gitu? Tato enggak masuk aib. Tato tidak masuk aib. Karena disentuh tetap kulitnya tetap sama, cuma ada gambarnya doang. Artinya tato itu tidak masuk aib. Kenapa? Oh, artinya Pak Suroto mungkin bertanya, ada perempuan ternyata suaminya punya tato. Akhirnya si perempuannya apa?
Nggak mau tetap, saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau. Ya, misal, saya nggak mau kalau ada tatonya. Kalau ngejar ke bab fasakh itu tidak bisa. Karena tato tidak masuk kategori aib. Tapi itu bisa ngajar ke bab khulu. Khulu itu adalah permintaan seorang perempuan untuk cerai. Nanti gimana hasil suaminya? Boleh. Dan rata-rata kalau seperti itu ujung-ujungnya kepada pembayaran. Ah udah, kalau mau saya cerai ya gaji rugi. Saya udah keluar modal, keluar begini. Nah itu, makanya ada istilah khulu. Kenapa? Karena si perempuan ini ibarat bahasanya nih, khulu itu perempuan beli tolaknya suami gitu. Dan itu rata-rata seperti itu, keinginan cerai dari perempuan, laki-laki tidak mau cerai. Ya. Ada orang itu nikah, nih bapak-bapak, orang itu nikah, ketika dia mengalami perceraian, maka dia telah mengalami satu keadaan yang halal namun dibenci sama Allah. Dibenci sama Allah. Cerai itu abghadul halal ilallah at-talaq. Paling dibenci perkara halal oleh Allah itu tolak. Allah paling benci. Makanya ketika nikah itu ikatan sorga, maka yang mempertahankan pernikahan, menjaga, merawat, mereka adalah ahli sorga. Itu. Karena akan dikembalikan ikatan itu ke dalam sorga. Maka tidak ada seorang perempuan yang cinta terhadap suami. Suami cinta kepada istrinya. Dan cintanya betul-betul karena Allah. Dengan jalin pernikahan. Satu sama lain saling membantu. Bukan menuntut. Tapi saling memberikan hak. Maka itulah pernikahan yang mengundang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Orang sekarang kan banyak pernikahan saling menuntut. Padahal bukan saling menuntut. Harus saling memberi. Memberikan haknya. Ya. Tadi Papa mau bertanya apa? Mohon maaf. Uang apa? Tapi kalau tidak ada barang rusak, dibalikin semua. Oh, maksudnya ada yang rusak, nggak ada yang rusak, tetap jadi milik. Wah, seru juga ini. Ya, misalnya Pak Asep misalnya beli ke saya. Iya, tomat misalnya 1 ton. Harganya 100 juta. Dari 100 juta itu ada 10% dikembalikan ke Pak Asep. Sebagai bentuk jaminan kalau ada barang rusak. Nah ternyata faktanya ada rusak atau tidak ada rusak tetap 10% buat Pak Asep gitu. Kalau ada rusak kan udah jelas ya. Ada rusak udah jelas. Oh itu udah ganti dong. Ada rusak nih. Ternyata tomat ada 10 rusak. Ya, itu totalin ternyata 10.000 tuh tomat, misal bayar 10.000 misal dikembalikan. Itu jelas itu karena aib. Mengembalikan barang yang sudah ada aib. Kalau sekarang enggak ya, berarti rusak nggak rusak pokoknya 10% ada gitu. Oh. Nanti ukuran rusaknya banyak dan sedikitnya gimana tuh? Aturan-aturan begitu. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Nah ini yang seperti ini. Agama itu rata-rata seperti ini tuh, mohon maaf, itu tidak boleh. Perhatikan dulu, kenapa saya bilang rata-rata? Bukan saya meraba-raba hukum, bukan. Dalam bab muamalah itu pembayaran kepada sesuatu yang tidak jelas, semuanya tidak sah. Contoh asuransi, kenapa enggak sah asuransi? Karena kita membayar sesuatu yang tidak apa?
Tidak jelas gitu. Asuransi rumah sakit misal dibayar. Emang inti gimana? Bayar apa sekarang? Bayar rumah sakit. Kapan ke rumah sakitnya? Kalau itu seumur hidup sakit, kalau seumur hidup sehat gimana? Kalau seumur hidup sakit gimana? Kalau begini gimana? Artinya sebuah pembayaran yang tidak jelas apa yang dibayarnya. Sekarang 10% nih, 10%. Oke. Ini nanti kalau ada barang pecah, dari pengalaman itu ternyata 10 kilo itu 1 on yang pecah. Harga 1 on itu misal 100.000. Setiap pengiriman mau pecah mau enggak, pokoknya 100.000 kembali. Nanti hitungan secara matematikanya adalah ketika tidak ada pecah sama sekali, Pak Asep anggaplah dapat 100.000, tapi ketika suatu waktu pecahnya 3 on, berarti kan 300.000 tuh. Dan dari masuk itu hitungan secara matematikanya kan begitu. Tapi secara hukum fikihnya itu pembayaran atas sesuatu yang tidak ada. Tidak pasti. Iya. Nah, itu secara hukum di dalam syariat yang seperti itu tidak sah. Ya, kecuali dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab beliau ada yang mengatakan katanya sah. Jual beli sesuatu yang belum jelas. Itu kan belum jelas namanya. Contoh begini sekarang. Jual beli ubi di dalam tanah. Ini kita gambarkan yang gampang aja deh. Jual beli ubi di dalam tanah. Jadi ubi ini satu petak tanah nih, pohon ubi. Saya beli kan, saya borong deh sepetak ini 3 juta. Nih, 3 juta. Ini jual beli ubi di dalam tanah belum dikeluarkan menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Itu istilahnya namanya bai'ul ghaib, menjual sesuatu yang tidak nampak. Enggak sah. Tapi dalam mazhab Maliki sah. Kenapa? Karena pondasinya jual beli itu antarodin, saling ridho. Nah, ketika adanya saling ridho dan jelas jual beli ada ubinya, ada uangnya. Lain kalau umpama, berarti kalau saling ridho judi juga boleh dong, yang masang ridho, kalau kalah yang bandar ridho, kalau kalah itu nggak lagi, beda itu, karena itu bukan jual beli. Mana yang dijualnya? Ini kan jelas tuh ubinya ada, ini uangnya ada, gitu. Nah ternyata kan ubinya tebakan saya yang beli, wah ini 3 kintal mah nggak akan kurang ini. Ubi begini sekarang 1 kilo 10.000, 3 kintal sekian. Udah saya bayar 2 juta aja dah. Udah untung saya 1 juta nih. Misal ini mah. Udah untung saya 1 juta nih masuk ke pasar aja. Dibayar 2 juta. Des. Ternyata pas digali dapat 1 kintal. Berarti kan cuma jadi duit 1 juta. Rugi nggak saya? Rugi. Bisa jadi terbalik. Apa? Pas digali dapat 6 kintal. Berarti jadi duit 6 juta istilahnya. Itu nggak jauh beda dengan pembayaran yang tadi. Pembayaran dengan sesuatu yang rusaknya belum tentu rusak. Gitu. Nah makanya dalam mazhab Maliki jual beli seperti itu sah. Kenapa? Karena satu sama lain saling ridho. Ada pembayaran itu. Dan itu bukan judi Pak Asep, masuknya itu bukan judi itu. Ya kalau dalam mazhab Syafi'i, kebetulan saya mazhab Syafi'i yang nggak sah. Tapi kalau di dalam mazhab Maliki bagi para pengikutnya atau anut kepada mazhab itu sah. Seperti itu. Hilang nanti duitnya. Berarti DP dulu itu kali. Kalau Pak Kosim duit jaminan gini kata Pak Kosim. Pak Surato mau jual motor itu. Ya, udah saya minat deh. Deal harga berapa? 2 juta. Oke. Deal ya 2 juta ya. Oke. Besok saya bayar. Nih jaminan 100.000. Akhirnya besok nggak jadi saya bayar. Akhirnya yang 100.000 apa? Jadi milik Pak Suroto gitu. Nah Pak Kosim itu ya, Pak Kosim pencontohin barusannya. Itu uang apa namanya? Kepercayaan.
Biar Pak Suroto percaya sama saya. Nih, kasih duit. Bil fulus, mulus. Paham tidak? Pakai duit semuanya mulus. Nah, gimana kalau seperti itu? Kalau itu masuknya, kalau tadi Pak Qasim seperti itu, dan masuknya uang tersebut sebagai bentuk kepercayaan pegangan dan ujungnya disedekahkan ketika sudah tidak terjadi, itu tidak apa-apa. Tapi kalau 100.000 itu dimasukkan ke harga 7 juta itu, maka itu tidak boleh, tidak halal, itu harus dikembalikan. Dan ketika mau dihalalkan harus ada ijab kabul kedua. Pak Suroto, saya nggak jadi beli 100.000, udah dah buat Pak Suroto aja gitu. Nah, rata-rata yang begitu dimasukin harga apa enggak? Maksudnya, Pak Suroto saya beli ya, ini 100.000, besok saya bayar. Nah, besok itu 2 juta, tadi kan harga sepakat 2 juta. Saya bayar tuh 1,9 lagi apa gimana? Berarti masuk harga dong kalau begitu. Gimana sih, masuk apa enggak sih ini teh? Masuk? Hah? Iya, iya. Berarti kalau, maksudnya gini, kalau masuk harga, pengikat tadi, berarti itu bagian dari harga 2 juta. Ketika tidak jadi jual belinya, berarti harus dikembaliin dong. Gitu maksudnya. Nah, ini begini, harus dikembaliin dong, tapi nggak jadi. Nah, ternyata nggak dikembaliin sama Pak Suroto, misal, karena udah kebiasaan. Nah, itu harus ada ibahah dari Pak Qasim. Pak Suroto nggak jadi jual beli, itu cepet udah ambil aja dah. Harus begitu maksudnya. Kalau tidak ada muamalah seperti itu, Pak Suroto wajib mengembalikan 100.000 ke yang punyanya. Oh, udah ini. Pak Qasim ngomong, elatnya kan ketika sudah diikat dengan 100.000, nggak boleh ditawarkan ke orang lain. Pak Qasim, ketika Pak Qasim sudah nawar ke Pak Suroto dan deal, Pak Suroto nggak boleh ngejual ke orang lain tanpa 100.000 pun. Haram Pak Suroto tawarkan ke orang lain. Udah deal nih bicaranya. Lain kalau belum deal. Kalau belum deal mah begini. Saya nawarkan, Pak Qasim, motor saya nih. Saya tawarkan juga ke Ustadz Haji. Saya tawarkan juga ke yang lain. Saya tawarkan juga ke lain. Saya tawarkan juga ke yang lain. Belum ada yang deal nih. Ketika deal sama Pak Qasim, saya deal ya 5 juta. Besok saya bayar. Siap Pak Qasim. Deal. Besok bayar ya. Iya. Saya sudah terkunci. Tidak boleh saya nawarkan lagi ke orang lain. Nggak boleh. Karena sudah apa? Sudah deal. Lain kalau baru penawaran. Ya, ibarat kalau perempuan tuh sudah dikhitbah. Kalau sudah dikhitbah sudah deal belum? Deal. Udah deal harga nih. Udah dikhitbah nih. Deal. Makanya nggak boleh kita melamar perempuan yang sudah dilamar. Dengan catatan sudah dilamar dan lamarannya diterima. Kalau sudah dilamar ternyata ditolak, masih ada kesempatan. Maju itu. Nah, tapi jangan ada istilah sebelum janur kuning melengkung mah masih ada kesempatan. Itu hati-hati, kurang haji itu namanya. Nah, ayo wallah alam bisawab. Coba yang itu, kalau papa tadi kayaknya enggak, dia mah lain lagi mesen barang ke orang. Ustaz Haji tolong bikinin ini, kan antum suka bikinin lemari, bikinin dah model begini-begini, berapa? 2 juta nih, 300.000. Nah itu mah bukan jaminan, itu mah DP namanya. DP 300.000. Ya, ayo wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna ilman nafi'a, Allahumma arzuqna fahman wasi'a, Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an bila hisab wa la 'itab wa la ta'ab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.